Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih dengan channel yang menguri-uri kebudayaan Jawi. Kali ini bicara tentang pitung. Pitung jongko jangkep. Pitung tentang pernikahan yang kedetailannya lebih detail dari sekedar primbon yang sekarang banyak beredar ya. Pitung jongko jangkep itu bisa menguraikan alur pernikahan, perubahan ya, setiap 2,5 tahun sekali. Bagaimana pitung jongko jangkep itu berjalan? Mari kita lihat. Kali ini saya akan membacakan pitung jongko jangkep dari Senin Pon dan Senin Legi. Ya, ini untuk pasangan Senin Pon dan Senin Legi, bisa disimak ya. Ini pitung kuno, semoga nanti bisa memberikan Anda, saudara semua, sedulur semua, gambaran mengenai alur pernikahan Senin Pon dan Senin Legi. Senin Pon itu neptunya 4 ditambah 7 itu 11, sedangkan Senin Legi itu 4 ditambah 5 itu 9. Artinya jika melihat komposisi ini, komposisi neptu, berdasarkan ilmu titennya, yang dominan nanti akan dominan Senin Pon. Jadi Senin Pon ini akan memegang kendali rumah tangga, sedangkan yang Senin Legi itu nanti akan lebih banyak mengikuti atau mengiyakan. Apakah Senin Pon ini selalu laki-laki? Tidak. Jika Senin Ponnya perempuan, maka yang dominan dalam rumah tangga itu bisa jadi adalah perempuan. Ya, ini tidak melihat patriarki ya, ini melihat mana yang dominan. Baik, itu jika Senin Pon dan Senin Legi. Bagaimana pitung jongko jangkepnya? Jongko jangkepnya adalah demikian. Untuk jangka yang pertama, jongko pertama itu usia pernikahan 0 sampai 2,5 tahun. Pitungnya adalah Jiji, Songo, Ro, Ser, Song. Ya, artinya Song jatuh pada angka kosong atau angka 0. Angka 0 ini di dalam pitung Jawa ditafsirkan sebagai angka kosong, angka sulit rezeki. Jadi ini untuk Senin Pon dan Senin Legi. Jika Anda ini pada awal pernikahan kok susah sekali, cari uang aja susah, hidupnya serba susah pada awal ini, ya maklum, Anda sedang memasuki rezeki kosong. Nah, ini yang sudah terlewat mungkin bisa merefleksikan diri, melihat lagi ya masa lalunya pada awal pernikahan yang sudah Anda lewati itu ya, merasakan oh iya ternyata kenapa kok susah sekali hidup saya pada awal pernikahan. Oh ternyata pitungnya masuknya dalam pitung kosong. Jadi kosong, rezeki kosong. Badan kita itu tidak menghasilkan rezeki istilahnya. Rezekinya sulit atau seret istilahnya. Tetapi ini ada siasatnya. Jadi apakah rezeki kosong bisa disiasati? Bisa jawabnya ya. Rezeki kosong bisa disiasati, artinya Anda bisa melakukan suatu hal untuk menyiasatinya. Dan ini ojo aneh-aneh ya pikirannya ya. Ini seperti apa pesugihan dan sebagainya. Tidak ya. Ini yang Islami, nanti ada caranya bagaimana memunculkan rezeki ketika badan tidak menghadirkan rezeki kosong. Apa yang kita lakukan itu bisa menghasilkan rezeki. Ada caranya. Nanti bisa dilihat di video yang lain dari ini di channel ini, bagaimana menyiasati pitung kosong atau rezeki angka kosong, rezeki kosong, rezeki nol ya, bisa dilihat nanti. Baik, itu pada pitung yang pertama, pada jangka yang pertama 0 sampai 2,5 tahun. Bagaimana dengan pitung yang kedua? Pitung yang kedua itu pada usia pernikahan 2,5 sampai 5 tahun. Itu menurut ilmu titan dalam pitung jangka jangkep ini, angkanya adalah Jiro, Jiji, Ro, Serlu. Artinya jatuh pada angka telu. Ini yang perlu waspada. Saya ingatkan untuk Senin Pon dan Senin Legi, jika Anda menikah, ini nanti ada pitung telu. Telu itu pertengkaran. Nah ini yang perlu diwaspadai. Untuk pitung Senin Pon dan Senin Legi, waspada, karena amarah yang tidak terkendali biasanya membuat pasangan ini pecah. Ini sudah saya ingatkan ya, jaga emosi. Amarah yang tidak terkendali biasanya bisa berdampak pada
pada pasangan ini pecah. Ternyata tidak hanya mengancam pasangan, yang namanya angka telu ini, petong 3 ini yang pertengkaran itu, bisa jadi yang bertengkar bukan antar pasangan, tapi pasangan dengan saudara, pasangan dengan orang tua, pasangan dengan mertua. Ini berdampak pecah jika tidak dikelola secara baik. Maka ketika ada emosi, misalkan antar pasangan, satu marah ya satu jangan marah, menurun dulu, yang satunya marah, yang satunya turun, selalu begitu. Dan ingat ini petong 3 ya, petong 3 itu wah memang berat ini termasuk, tapi tidak paling berat, masih ada yang lebih berat nanti. Semoga tidak jatuh pada petong ini ya, nanti ada pasangan tertentu yang akan dapat petong yang lebih berat. Nah, di situ petong 3 ada cara menyiasatinya, sama seperti siap menyiasati angka 0 tadi, angka rezeki kosong. Di video yang lain di channel ini nanti ada bagaimana cara menyiasati angka 3, petong 3 atau petong pertengkaran ini. Ya, ingat Tuhan memunculkan, menghadirkan masalah itu satu paket dengan penyelesaian. Tidak ada masalah yang tanpa penyelesaian. Ya, selalu ada penyelesaiannya. Tuhan mencadirkan masalah satu paket dengan penyelesaian, itu harus diingat. Selalu ada penyelesaian. Tidak akan diberikan beban pada seseorang melampaui kadarnya. Dan setiap ada masalah pasti ada penyelesaiannya. Baik, untuk petong yang ketiga. Petong yang ketiga itu artinya pada usia pernikahan 5 sampai 7,5 tahun, itu petongnya adalah Jilu Jiro Rosermo. Ya, Rosermo. Jatuh angka 5. 5 ini menurut ilmu Titan Jawa dalam hitungan ini, dalam siklusnya itu angka 5 itu ditafsirkan sebagai situasi rumah yang panas. Ini termasuk petong berat ya untuk Senin Pon dan Senin Legi, karena awalnya rezeki kosong, dilanjutkan pertengkaran, kemudian muncul lagi situasi rumah tangga yang panas. Ini tidak mudah loh ya, karena 3 jangka ini itu artinya 0 sampai 7,5 tahun. Berarti 7,5 tahun ini dari 12,5 itu ada masalah di sini. Nah ini, tetapi segala sesuatu itu masalah menjadi berat atau tidak berat itu ya bergantung pasangan masing-masing. Walaupun di sini ada petong rezeki kosong, petong pertengkaran, atau petong hawa panas, ini situasi rumah tangga panas, hawa ini kusorak nyaman di rumah. Ya kalau orangnya memang niat sudah bismillah ya bisa terlewati. Tapi ada yang petongnya bagus, baru ribut sedikit saja, pecah juga banyak, walaupun petongnya bagus. Ini nggak ada kaitannya dengan itu ya, kebertahanan itu nggak ada kaitannya. Tetapi potensi-potensi untuk berjalan bagus atau pecah itu bisa dilihat dari sini, potensinya. Perkara pecah nggak pecah itu perkara orangnya. Jadi ada yang katanya petong kalau dapat angka segini nanti pegat. Wah, nggak percaya ya, karena itu bergantung manusianya. Tapi ini petong garis besar. Memang detail tapi garis besar. Ya, bedanya petong Joko Jangkep dengan petong-petong primbon yang aneh-aneh itu. Ya. Baik, selanjutnya bagaimana pada petong jangka yang keempat? Jongko papat itu jatuhnya berarti pada usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Pada usia ini petongnya jatuhnya adalah Songlu Jilu Roserji. Kasih Ji, jatuh rezeki lancar. Jadi setelah 3 kali masalah jatuh rezeki lancar. Rezeki lancar tuh apapun yang diusahakan, wah berbuah. Ya usaha-usahanya banyak berbuah, banyak rezekinya datang dari mana-mana, karirnya juga bagus. Ya ibaratnya anteng nih omah aja rezeki datang ya datang. Merem saja rezeki datang sini. Ini ibaratnya begitu. Ya karena memang lagi jatuh ada rezeki lancar. Ingat rezeki lancar tuh hanya bertahan ini ya 2,5 tahun ya. Jadi ingat 7,5 sampai 10 tahun itu rezeki Anda nanti akan lancar. Untuk pasangan Senin Pon dan Senin Legi bisa ditebak nantinya. Atau mungkin yang sekarang sedang pada masa ini mungkin wah kok kemarin susah sekali sekarang kok gampang sekali ya, ini Anda sedang memasuki rezeki lancar. Lalu bagaimana untuk jangka yang terakhir atau jangkepnya? Penjangkepnya jangka yang kelima, usia perkawinan 10 sampai 12,5 tahun. Itu angka petongnya adalah Songo, Songlu, Ji, Sertu. Itu
Angka 7 dalam petung, tradisi petung itu dikatakan sebagai rezeki yang berada di tempat jauh. Jadi rezeki panjenengan, saudara-saudara semua, sedulur semua itu ada di jauh. Kalau panjenengan lagi jatuh pada ini, sedulur-sedulur sampai jatuh pada angka ini, petung ini, artinya Senin Pon dan Senin Legi sedang memasuki usia perkawinan 10 sampai 12 tahun, mungkin suaminya tiba-tiba keluar kota, pindah kerja, ganti pekerjaan bisa jadi, atau mungkin tugas luar kota, naik pangkat bisa jadi, atau tugas misalkan suaminya tentara, oh berangkat ke Aceh, berangkat ke Papua, berangkat Kalimantan, atau suaminya Kapolda misalkan ya, pindah tugas dari Jakarta, Polda Metro Jaya, pindah ke Semarang, Polda Jawa Tengah. Ya, semacam itu. Ini petung 7. Petung pitu itu begitu. Jadi rezeki harus dijemput di tempat yang jauh. Bisa jadi suaminya yang pergi atau istrinya juga ikut pergi. Ini jauh dari rumah ya. Bisa jadi dua-duanya meninggalkan rumah untuk pindah keluar kota. Atau bisa jadi nanti terpisah. Misalkan GTT suwe banget suaminya keterima di Papua gitu. Jadi PNS di Papua, Anda di Jawa. Ya bisa jadi demikian. Nanti perkara Anda mau menyusul atau tidak, tapi rezekinya ada di sana, harus dijemput. Ya, ini namanya rezeki ongko pitu, petong pitu ya. Rezeki berada di tempat yang jauh, harus dikejar. Kalau tidak mau mengejar, biasanya rezekinya sedikit. Ya, ini pahami petong pitu ya, ini angka pitu. Baik, itu adalah gambaran petung pernikahan dengan Joko Jangkep untuk pasangan Senin Pon dan Senin Legi. Yang akan menikah itu gambarannya. Yang sudah menikah mungkin bisa direfleksikan diri. Lalu bagaimana setelah 12 tahun mengulang? Ya, ini siklus. Petung itu siklus, akan berulang. Setelah 12 tahun balik lagi seperti awal. Begitu, ada yang bertanya begitu, maka saya jawab ini. Mengulang lagi dari awal, yaitu yang akan dialami terus, muter terus begitu. Ya, ini gambaran untuk Senin Pon dan Senin Legi. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.